Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas The Greatest Demon Lord Nobody. Kepanjangan judulnya coy, ya itulah. Anime ini tuh nyeritain seorang raja iblis yang udah bosen karena terlalu OP dan reinkarnasi jadi rakyat biasa. Mujan, nih raja iblis begini anjir, bukan cari bunga. Ya udahlah, kita langsung masuk ke ceritanya aja biar tahu gimana kehidupan raja iblis ini jadi manusia biasa. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa reinkarnasi jadi Iron Man. Merchandise anime jangan lupa disikat ya, link ada di bio. Let's go! Kenalin, mas-mas ini namanya Farfatos yang dikenal sebagai raja iblis di dunia ini. Dia ini ngerasa terlalu OP karena nggak pernah kalah. Terus dia mikir, reinkarnasi kayaknya asik nih bro. Tapi sebelum itu, dia ngedatengin Lydia, teman baiknya yang udah mokat. In the end of the day, anjay, dia reinkarnasi jadi seorang bocah dengan nama Art Meteor. Sekarang dia tinggal di desa pelosok sama bapak ibunya yang bernama Jack dan Carla. Karena tadinya dia ini raja iblis, soal sihir dan ilmu tarung mah masalah sepele. Dia juga ngerasa sihir di dunia sekarang jauh lebih lemah daripada zamannya. Nah, umur Art sekarang udah 10 tahun dan orang tuanya mulai mikir masa depannya Art. Gimana, mau mulai bisnis apa ini anak aku? Buka warung Madura mau? Agak lain orang tua gua cok. Tapi gara-gara ini Art jadi kepikiran juga nih sama tujuannya. Karena waktu jadi raja iblis dia disegani orang-orang. Nah, di dunia ini dia pengen bergaul sama orang lain tanpa mandang status. Terus dia ngeliat ada bocil FF mabar di depan rumahnya. Itu anak siapa dah? Ya ih, matanya merah. Dia Uchiha kali, lari aja ah. Bingung lah anak ini, kenapa mereka pada lari dan gak mau temenan sama Art. Cuma Art ini gak nyerah, dia bakal nyari temen lain. Ketemulah dia sama 3 bocil betina. Karena di dunia sebelumnya Art gak pernah ngajak orang temenan, dia jadi gugup dan pengen boker. Ih, dia cepirit kabur ah. Ya ih, bau terasi. Cuma Art nahan mereka karena dia pengen punya temen. Walau cepirit, aku ini anak langit. Apa sih? Tambah lari lah itu bocah-bocah. Ya walaupun tadinya dia raja iblis yang menguasai dunia, tapi di sini Art gak bisa menaklukkan hati anak-anak. Dia bahkan sampai ngamuk-ngamuk tuh di hutan. Terus Art galau deh di depan rumah. Nggak lama kemudian dia didatengin Weiss. Curhat ini anak, kalau dia tuh susah buat berteman. Weiss bilang kalau mau punya temen tuh harus Sigma dan soft spoken seperti aku. Setelah dikasih tahu caranya, Art langsung ngibrit cari bocil lain buat jadi temennya. Kita juga bakal ngeliat kalau Weiss ini ternyata temenan sama orang tuanya Art. Hai ladies, maukah engkau berteman dengan hamba? Ah, si bocah cepirit. Hai primata pemberani, maukah simpan seperti kalian berteman denganku? Dia mabok kecubung ya? Gagal terus cok, gua hancurin aja apa ini dunia. Terus Art tiba-tiba dengar suara gadis teriak. Waktu didatengin, ternyata ada bocil elf yang lagi ngelampiasin amarah ke monster serigala. Setelah bocil elf ini ngalahin monster, dia ketemu sama Art. Dan Art juga ngerasa bocil ini mirip sama Lydia, teman baiknya waktu jadi raja iblis. Tanpa basa-basi, setelah ngelihat kekuatan bocil elf barusan, Art langsung ngajak anak ini jadi temennya. Tapi tahu-tahu bocah ini nangis terus pergi dan bilang kalau Art itu nggak tahu apa-apa. Setelah dikejar, Art ngeliat kalau bocah ini tuh ternyata anaknya Weiss. Dia namanya Irina. Dan keluarga elf ini tuh baru pindah dari ibu kota ke desa ini. Terus besok harinya, De Irina manis, ayo main. Mama, aku dikejar musang. Ada singa kena geledek. Ini bunga buatmu dek, bakar kau. Art tuh maksa karena ini satu-satunya kesempatan biar dia punya temen. Lagian kan orang tua mereka juga temenan, masa anaknya enggak sih? Bahkan Art sampai usaha jemput Irena di hutan buat pulang. Tapi ya masih nggak mau Irena dipaksa temenan sama Art. Semua cara udah dicoba tapi Art masih nggak bisa menaklukkan Irena. Terus tahu-tahu warga desa teriak coy. Ternyata desa ini lagi diserang sama goblin. Kita juga ngeliat bapaknya Art sama Irena lagi ngelindungin warga desa dari serangan goblin. Cuma yang jadi masalah, Irena dari tadi belum pulang ke rumah. Terus Art sadar nih, jangan-jangan Irina kesasar waktu tadi dikejar sama Art buat dijemput pulang. Jadinya Art mau tanggung jawab buat nyari Irina. Duluan ya pak. Lah, terbang anak lu anjay. Terus sekarang kita ngeliat Irina di hutan lagi dikepung sama sekelompok goblin. Cuma bukannya ngelawan, Irina malah pasrah. Lagian gak pengen hidup juga dia di dunia ini. Dah lah bang, adek pasrah. Slebeu bolo. Bang, canda bang, ini tayang di YouTube bang.
Mantap, Art datang tepat waktu coy, jadi masih aman nih buat tayang di YouTube. Fakta yang udah jelas, para goblin ini kastanya jauh banget di bawah Art yang seorang Raja Iblis. Mati kau, mati kau. Setelah diselamatin Art, Irina nih nangis. Kenapa dia ditolongin padahal dia pengen mokat? Irina tuh ngerasa hidup sendirian dan menderita. Anak ini juga selalu dihianati sama temen-temennya. Cuma Art bilang dia juga pernah ngalamin hal kayak gini. Selain itu, Art juga nggak mau ngehianatin temennya kayak dulu lagi. Art juga bersumpah atas nama Raja Iblis Farfatos, dia nggak bakal ninggalin Irina apapun yang terjadi. Ya kan itu lu sendiri bejir. Tapi ya gara-gara ini Irina jadi percaya kalau Art itu beneran tulus pengen temenan sama dia. Akhirnya Art si Raja Iblis sekarang punya temen dan hidup bahagia. Asik-asik, temen gue sekarang torbut. Lu ngapain di sini bejir? Sekolah yuk. Hah? Tahu-tahu kita dibawa ke Akademi Sihir Lavil, salah satu sekolah sihir paling bergengsi. Di sini Art sama Irina ketemu sama kepala sekolah, sebut aja Sugeng. Pak Sugeng bilang kalau dua anak ini tuh punya aura yang luar biasa. Belum lagi dia juga denger kisah heroik mereka berdua waktu dulu ngalahin goblin di desanya. Gara-gara ini nih, mereka berdua nggak perlu ujian praktek dan langsung ke ujian tertulis. Terus waktu ngelihat hasil ujiannya, nilai Irina ada di urutan atas. Sedangkan Art nggak kelihatan namanya ada di papan. Tapi untung setelah dilihat lebih detail, akhirnya nama Art ketemu dan hasilnya 0. Anjir, bego banget gua. Tapi justru nilai 0 ini malah nilai paling tinggi coy. Kata Pak Sugeng, jawaban Art tuh nggak bisa dinilai karena jawabannya melampaui semua yang diharapkan dan bisa dianggap sebagai orang jenius. Oh, gua dulu hasilnya jenius berarti anjir. Apa lupa batuk-batuk, nggak terima lu. Selain itu, kita juga dapat info baru. Ternyata orang tuanya Art dan Irina tuh pahlawan yang pernah ngalahin dewa jahat belasan tahun yang lalu dan berhasil ngelindungin ibu kota. Lah gua anaknya malah baru tahu bejir. Ya rada nyesel juga, pengennya lahir jadi NPC malah jadi MC. Langsung jadi idola kelas nih Art sama Irina. Anak-anak lain sampai ngerubungin mereka berdua. Terus Art ngeliat ada cewek suku bus yang namanya Ginny lagi dibully. Irina tanpa basa-basi langsung ngegas si pembuli tuh. Dia namanya Elrado. Cuma Elrado bilang kalau keluarga Ginny tuh pelayan keluarganya. Jadi ya Elrado bebas lah mau ngelakuin apa aja. Terus Art maju nih. Walaupun kastanya beda, Elrado tetap gak bisa seenaknya. Art juga nyuruh Elrado minta maaf ke Ginny karena udah ngerendahin harga dirinya. Tapi Elrado bangsawan Soiye ini malah balik nantangin Art. Dia bakal minta maaf kalau Art bisa menang by one ngelawan Elrado. Terus tiba-tiba datang nih seorang guru di sekolah ini. Art langsung terkejoet, soalnya dia ini Olivia, salah satu dari 4 Raja Langit, bawahan utama dari Raja Iblis. Art nih gak mau kalau identitas dia sebagai Raja Iblis ketahuan sama Olivia. Tapi kayaknya bakal susah, soalnya Olivia malah ngasih panggung ke Art sama Elrado buat buy one. Niatnya sih Art mau nahan diri biar kekuatannya nggak terlalu kelihatan. Tapi Elrado juga dungu cok. Dia nganggep serangan apinya itu sihir tingkat tinggi yang bikin Art jadi kesel. Semua serangan Elrado bisa ditangkis, bahkan kena rambut pun kagak. Ya elah gini doang. Gua tutorin ya dek, minimal ulti tuh gini. Wah bang, iya bang maaf, cicilan motor gua belum lunas. Abis ngasih paham Elrado, Art baru keinget nih dia tadi kelepasan dan takut ketahuan sama Olivia. Olivia di sini juga rada curiga. Selain ngeluarin sihir api tingkat tinggi, Art juga ngeluarin sihir lain buat ngelindungin Elrado biar nggak kena apinya. Nah, di zaman sekarang sihir rangkap gini tuh dianggap sebagai skill yang mustahil buat dikuasai. Cuma ya udahlah, Olivia nggak tanya lebih lanjut. Dia pengen Art sendiri nanti yang cerita aslinya kayak gimana. Mending lanjut ke pelajaran Bu Olivia yang nggak pakai Fafifu, nyuruh muridnya praktek dan bikin kelompok yang isinya 3 orang. Langsung jadi inceran nih Art sama Irina. Cuma mereka berdua ngelihat Ginny nggak ada temen. Jadinya mereka ngajak Ginny masuk ke kelompoknya. Di sini para murid tuh disuruh ngambil kulit dari monster serigala. Murid lain pada protes, soalnya monster ini tuh levelnya lumayan tinggi. Sepele ini mah. Ya kan Art? Yuk berangkat yuk daripada panjang urusannya. Tapi ya emang gampang sih. Art sama Irina ngalahin monster ini kayak farming minion. Ngelihat Art sama Irina, Ginny tuh ngerasa kalau dia jadi beban doang di kelompok ini. Tapi Art sama Irina suportif banget coy. Art bahkan mau ngajarin Ginny ilmu sihir. Walaupun rada nggak enak, Ginny akhirnya mau diajarin biar nggak jadi beban. Nih gini nih. Aduh meleduk bejir. Emang beban gua cowok. Terus Ginny diajarin sihir lain. Mungkin sihir api tuh nggak cocok sama suku bus satu ini. Dan ini tuh sihir ciptaannya Art. Bisa bikin sihir sendiri bejir. Iya lu baru tahu ya. Alah lu juga baru tahu anjir. Dan akhirnya berhasil deh Ginny ngalahin monster pakai sihir yang diajarin sama Art. Makasih ya Mas Art.
Ih, misinya belum kelar tahu, ayo lanjut. Tapi tahu-tahu mereka kena jebakan dan terjun bebas ke lantai bawah. Selain itu, mereka juga ketemu sama Minotaur, monster yang nguasain lantai ini. Ya udah deh, ini jadi kesempatan Art buat ngajarin sihir ke Irina sama Ginny. Jadi adik-adik, pelajaran pertama itu gua lagi ngomong, banteng. Abis itu monster ini dibikin sekarat sama Art. Terus dia nyuruh Ginny buat nge-end monster ini pakai sihir yang dia ajarin. Tadinya nggak pede nih Ginny. Cuma Art bilang Ginny tuh harus ngelupain masa lalunya dan pede buat menghadapi masa depan. Setelah dikasih kata-kata hari ini, Ginny langsung termotivator dan menghabisi monster ini pakai sihirnya. Selain itu, Ginny juga terharu karena dikasih selamat dan dianggap Irina sebagai temennya. Selesai praktek, bukannya bawa kulit serigala, Art dan kawan-kawan malah bawa tanduk Minotaur yang levelnya jelas lebih tinggi. Tadi kita diajarin sihir sama Art tahu bu. Enggak. Tadi kita hampir sekarat kok. Iya kan? Terus Elrado tahu-tahu nyaut. Dia bilang kalau Ginny paling jadi beban doang buat Art. Plok. Ginny sekarang berani marah. Dia nggak terima dibilang beban, soalnya dia tuh ngalahin monster pakai sihir yang diajarin sama Art. Alah, paling modal tetew. Berisik lu jamet. Irina dan Ginny langsung ketawa-tawa setelah Elrado ngibrit kabur dari sana. Ngobrol bentar yuk. Aduh, mati gue. Tapi tenang, Art masih belum ketahuan. Soalnya Olivia ini ngebawa Art ke ruang kepala sekolah. Ya walaupun Olivia masih curiga sih. Di sini Pak Sugeng tuh minta Art buat ikut turnamen. Soalnya kalau Art menang, otomatis nama akademinya bakal naik dan dapat anggaran tambahan dari pemerintah. Tapi Pak Sugeng nggak semata-mata ngincer duit dan korup kayak Hiruzen. Dia beneran pakai anggaran ini biar akademinya berkembang. Bahkan Pak Sugeng sampai mohon-mohon biar Art ikut turnamen ini. Tapi sayang Art belum bisa mutusin dan minta waktu buat mikirin hal ini. Art aslinya juga galau, kalau nolak ntar dia dikeluarin dan gak bisa bareng sama Irina lagi. Tapi kalau dia terima tambah bahaya lagi. Soalnya bisa-bisa Olivia makin yakin kalau Art ini Raja Iblis setelah ngelihat kekuatannya. Terus tahu-tahu Art didatengin sama Ginny dan bilang, "Kencan yuk." Kalau kencan bisa pegang torbut. Nggak boleh jorok anjing. Wait, tidak bisa. Ya udah ikut kencan aja yuk. Ginny malah ngajak Irina buat kencan bareng. Soalnya Ginny juga pengen kalau Art itu dikelilingi sama para harem. Harem itu apa bang? Gitu doang nggak tahu. Harem tuh what the fuck? Nggak boleh. Singkat cerita, Art bakal kencan sama Irina dan Ginny yang mulai dijepit melon Afrika waktu nonton. Tidak kuat. Sampai diajak Ginny ke restoran hidden gem ala anak skena. Adik kecil nggak boleh lihat. Woi, lepasin bejir. Nah, waktu di jalan, Art ngeliat ada sekelompok orang misterius lagi ngobrol. Dari obrolan itu, Art ngedenger kalau mereka nyiapin rencana buat ngebunuh Baginda Ratu. Art jelas gak ngebiarin dong. Terus dia ngikutin kelompok misterius ini ke markas terowongan bawah tanah. Tapi ternyata ini tuh jebakan. Kelompok ini sengaja bikin obrolan tadi kedengeran biar mereka diikutin sama Art. Kelompok ini juga bilang kalau mereka ngincer salah satu dari 3 anak ini. Tapi ya mereka salah orang, brother. Selama ada Art, semua aman, bos. Aduh, panas. Tapi bohong. Abis itu kelompok ini disetrum sama Art kecuali ketuanya. Ngelihat anak buahnya dibantai semua, ketua kelompok ini langsung berubah dan ternyata dia tuh iblis. Iblis ini langsung bikin lubang buat kabur. Cuma nggak mungkin dibiarin lah sama Art. Kalian keluar lewat jalan tadi aja ya. Gua duluan, dadah. Hah? Sejak kapan manusia terbang, bejir? Terus iblis yang kabur ini keluar nyandra anak kecil dan bikin warga jadi panik. Cuma Art nyuruh warga jangan panik karena Mamang Sigma 1 ini bakal ngasih hukuman ke iblis jahanam. Megang apa sih bang dari tadi? Anjay sulap. Setelah nyelamatin warga dan anak kecil tadi, Art langsung dipuji-puji dan diarak sama warga. Gak cuma itu, dia sampai diundang sama Baginda Ratu buat datang ke istananya. Makin gagal nih rencana Art buat jadi NPC. Oh ya, Ratu ini namanya Rochan. Dan layaknya seorang ratu, dia ini sangat disegani dan dihormati. Bahkan Art aja dimarahin sama menteri padahal cuma lihat mukanya ratu doang. Oi bro, ngopi ngapa ngopi? Lemes banget mulut lu, bejir. Tapi ternyata Rochan ini tuh teman kecilnya Irina. Rochan juga ngebiarin Irina dan gak ngebolehin siapapun ngelarang kelakuannya Irina. Lah, diam-diam punya orang dalam lu. Balik ke tujuan Ratu manggil Art, dia ini mau ngasih hadiah. Kamu bakal aku kasih hadiah. Siap. Kamu ini cocok jadi pahlawan. Siap. Jadi suamiku. Siap. Loh, jancok. Oi, nggak bisa, oi. Iya, mending gabung jadi harem aja sini. Cewek di sini nggak ada yang bener apa? Canda doang kali ya si Ratu. Terus Art ini dikasih gelar penyihir tingkat tinggi sama Ratu. Cuma Art minta hadiahnya dituker. Mending hadiahnya tuh naikin anggaran akademinya tanpa harus ikut turnamen. Ngelihat Art yang peduli sama akademinya, sang Ratu malah makin tertarik. Jadinya dia ngasih dua-duanya, ngasih gelar tinggi dan naikin anggaran akademi. Selain itu, Ratu juga naikin gelarnya Irina dan Ginny. Malah makin tenar, bejir.
Lanjut ke hari berikutnya, Art tahu-tahu ditembak sama gadis NPC. Ya, ini udah jadi keseharian Art sih. Soalnya dia kan lagi tenar dan jadi idola. Cuma ya ditolak semua tuh sama Art. Kita kakak adean aja ya. Semua cewek lu tolak, gua hamilin aja kali ya. Mbak, cowok itu dijaga bukan dirusak heh. Tapi untung di situ ada Irina mode kesurupan yang bikin si gadis NPC ngurungin niat buat ngerusak cowok perjaka ini. Cuma Irina nih kayak bete nggak jelas gitu dan pergi dari sana. Pindah ke Pak Sugeng, dia lagi ngobrol sama Bu Jessica yang punya rencana bikin Art jadi guru di akademi ini. Cuma kata Pak Sugeng, para bangsawan pasti nggak terima kalau Art jadi guru gara-gara statusnya yang rakyat biasa. Lah, bukannya bapak ibunya pahlawan ya? Pak Sugeng nih masih kekeh biar Art ikut turnamen. Soalnya kalau Art menang, para bangsawan pasti bakal berubah pikiran. Terus Bu Jessica bilang biar dia aja yang ngurusin masalah ini. Pindah ke malam hari, Art tahu-tahu didatengin Jinny pakai baju dinas. Jadi Art kan sekarang lagi diincar para gadis tuh. Jinny sih nggak apa-apa kalau Art punya banyak harem. Cuma Jinny tuh pengen jadi orang pertama yang nyicipin rudal Alaska punya Art. Pindah ke Irina yang galau gegara ngambek nggak jelas sama Art. Terus dia mau mampir ke kamar Art nih. Oh my god, ini bukan kos bebas woi. Ah goblok lu anjing, cowok gampangan lu. Bentar dulu he, gue belum ngomong. Ternyata Irina tuh mau minta maaf karena udah bete nggak jelas. Nah, Irina pernah diajarin sama ibunya Art biar manjur minta maafnya pakai baju dinas. Ajaran sesat bejir. Terus Irina tuh bete gegara Art sekarang dikelilingi sama cewek mulu. Lu juga nih deket-deket terus. Idih, lagian juga gedean punya gua. Terus Irina sama Jinny nih malah ribut dan mau buy one buat dapetin Art. Bapakku Garena, bapakku pilot bentor. Gua bisa nelen kipas. Gua bisa makan tumpeng pakai hidung. Diam lu pada torbut. Sap. Hello mother father. Tahu-tahu Bu Jessica datang. Dia bilang kalau Art ini mau dijadiin guru. Nah, sesuai perkataan Pak Sugeng, Art harus ikut turnamen biar kemampuannya diakui. Cuma kan Art kagak mau ikut nih. Bu Jessica bilang mending Irina sama Jinny aja yang ikutan. Soalnya dua anak ini kan muridnya Art. Kalau mereka menang, otomatis bakal kelihatan juga kemampuan Art sebagai seorang guru. Kalau Art pakai baju Pak Guru makin kelihatan ganteng tahu. Oke, gas. Gampang banget dia hasutnya ya. Sekarang tiba waktunya buat turnamen. Di sini orang tuanya Art dan Irina jadi komentator. Gimana nih Pak Wis pendapat Anda? Wah, ini sih pertarungannya sengit ya. Oke, kalau Pak Jack sama Bu Carla gimana nih? Bosen anjing nggak ada bakul cilok. Wow, anak sekarang pubernya cepet ya. Bapak ibu gua ngapa dah? Singkat cerita, para murid lagi adu mekanik dan sekarang tiba saatnya buat Irina tampil. Cuma kayaknya dia kesusahan. Terus dia ngeliat Art ada di tribun. Semoga kalah, semoga kalah. Anjir, dia pasti lagi berdoa biar gua menang. Dan ya sayang sekali Irina menang di pertandingan ini. Pura-pura seneng aja lah. Murid satunya juga sama nih. Jinny menang lawan murid lainnya. Dan sampai akhir pertandingan tinggal kesisa Jinny dan Irina di babak final. Cuma waktu Irina sama Jinny mau buy one, tiba-tiba kelompok misterius muncul di tribun penonton coy. Mereka langsung berubah jadi iblis dan ngancurin tempat pertandingan. Karena suasana udah kacau, Art bakal ngamanin keadaan luar sama Olivia. Terus Bu Jessica juga datang. Dia bakal ngamanin tempat ini bareng sama Irina dan Jinny, ditemenin sama orang tua Art dan Irina. Pindah ke Irina dan Jinny di tempat pertarungan, mereka lagi kerja sama ngelawan para iblis. Terus tahu-tahu keluar golem kinclong yang nggak bisa diatasi mereka berdua. Tapi untung aja bapaknya Irina datang dan langsung ngehabisi golem kinclong yang berani macem-macem sama anaknya. Cuma sesuatu yang nggak diduga datang. Tiba-tiba Bu Jessica nyocol bapaknya Irina. Bu Jessica bilang kalau identitas aslinya itu naga gila Elzar. Dan dia tuh pengen ngebawa Irina hidup-hidup. Ngedenger omongan barusan, Jinny nggak terima dong dan langsung nyerang si naga gila. Tapi sayangnya malah dia sendiri yang tepar. Terus Irina yang ngeliat Jinny keok dan juga Elzar yang bukan tandingannya, Irina bilang kalau dia mau dibawa asal Elzar ngebiarin Jinny hidup. Walaupun rada kurang puas, Elzar akhirnya terbang dan ngebawa Irina pergi. Sekarang ke Weiss yang berhasil disembuhin sama Art, dia cerita kalau anaknya tuh diculik sama Elzar si naga gila. Kata Pak Sugeng, Elzar tuh setara dewa jahat yang hampir ngancurin dunia. Cuma buat Art si raja iblis, Elzar tuh nggak ada apa-apanya. Nggak perlu dijelasin alasan Elzar nyulik Irina, Art langsung mutusin buat nyelamatin anak ini. Abis itu Weiss ngajuin sebuah saran. Art dibawa sama Weiss ke ruang penyimpanan harta raja. Weiss bilang dia bebas pakai apapun yang ada di ruangan itu. Sambil Art masuk ke ruangan, Jack bilang kenapa Weiss nggak jelasin ke Art
alasan Elzard nyulik Irina. Weiss ini takut kalau misal Art tahu latar belakang asli keluarga Irina, Art bakal pergi. Dan dia nggak mau Irina kehilangan teman berharga satu-satunya. Karena setelah ketemu Art, anaknya tuh nggak murung dan menyendiri lagi. Pindah ke Irina yang diculik Elzard, ternyata cewek ini tuh diculik karena Elzard mau ngebangkitin Dewa Durjana. Dewa ini tuh dewa jahat dan dulu pernah dikalahin sama Raja Iblis Farfatos. Nah, Elzard nih butuh darah dari Irina biar dimakan sama monster ini yang berasal dari potongan tubuh Dewa Durjana. Elzard tuh pengen dunia ini hancur karena menurutnya dunia ini terlalu lembek, dikit-dikit tawuran gitu kayak. Tapi Irina masih punya harapan. Dia yakin kalau Art pasti bakal datang. Ngemeng-ngemeng soal Art, dia udah pakai kostum tempur yang dia dapat dari ruang harta. Terus Jinny datang, dia kayak ngasih semangat gitu. Dia juga bilang semenjak Art dan Irina datang, hidup dia tuh lebih bahagia. Apalagi dia makin terharu waktu Irina berkorban buat diculik biar Jinny nggak diapa-apain. Dia berharap semoga Art berhasil nyelamatin Irina. Udah nggak usah nangis, mending masak Indomie sana biar gua pulang tinggal makan. Ah, sulah gua acting sedih loh ini. Balik ke Irina, waktu dia mau dimakan monster. Anjay, gantengnya gue. Nggak usah ditanya lagi menang apa enggak, dia langsung ngeluarin sihir rangkap. Nggak cuma 2 apa 3, tapi 9. Mujan aja otaknya cuma 5. Akhirnya tewas semua tuh dan nyisain si kadal terbang ini. Terus Elzard cerita kalau Irina tuh nggak sesuci itu. Karena katanya di tubuh Irina tuh mengalir darah Dewa Durjana, dewa jahat yang dibenci di dunia ini. Dan sebenarnya Irina ini berasal dari keluarga raja. Cuma Art kagak peduli mau darah Durjana kayak darah ayam kate kayak, yang penting Irina ini toh baik, maksudnya hatinya baik. Makin ngamuk-ngamuk lah si Elzard. Tapi ya Art dengan mudahnya nangkis dan bikin si naga gila ini keok. Amarah udah di ujung jidat, Elzard akhirnya berubah ke wujud aslinya, yaitu seekor naga. Tapi ya kali sama kadal doang kalah. Art ngeluarin pedang sakti dengan kodam Lydia, teman baiknya waktu jadi Raja Iblis. Gak cuma itu, dengan pedangnya ini Art juga bisa berubah jadi anjay, makin gantengnya gue. Dan gak perlu lama-lama, Art ngeluarin jurus pamungkas biar si naga ini nggak ngabisin budget buat animator. Ultimatum Zero, standby. 80%, 90%. Fire. Setelah Elzard si kadal terbang dikalahin, Art berhasil nyelamatin Irina dan ngajak cewek ini pulang. Pindah ke suatu tempat, kita bakal diliatin sama gadis namanya Sylvie. Dia ini latihan di dalam gua selama 3 tahun biar berguna buat gurunya, yaitu Lydia. Bau pelet cok, pulang ah. Hah? Gua di mana pecir? Minggir woi, mau dilindes kuda lu. Belum selesai bingung sama keadaan dunia ini, Sylvie tahu-tahu didatengin sama pria misterius bertopeng. Katanya Sylvie tuh udah 3000 tahun latihan di dalam goa. Sylvie ngerasa 3 tahun doang karena aliran waktu di dalam goa tuh berbeda. Mas-mas topeng ini juga bilang kalau dia tuh dulu pernah ngelayani Raja Iblis bareng sama Sylvie dan juga Lydia. Terus Sylvie penasaran dong sama kabar Lydia, seorang guru yang dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Kata mas-mas topeng ini, kalau Sylvie mau tahu tentang keadaan Lydia, mending dia ketemu langsung aja sama Raja Iblis. Mas-mas topeng ini juga bahkan tahu kalau Raja Iblis tuh bereinkarnasi jadi manusia dengan nama Art Meteor. Pindah ke Pak Sugeng yang lagi ngobrol sama Art dan kawan-kawan, katanya bentar lagi akademi ini tuh bakal ngadain festival. Cuma Pak Sugeng tuh dapat surat ancaman buat ngebatalin festival. Surat ini dikirim sama Lars Al Ghul dan kertasnya ini pakai kulit manusia. Pak Sugeng minta tolong ke Art buat ngawasin festival biar berjalan dengan lancar. Abis itu setelah Art balik ke kelas, mana yang namanya Art? Lu bukan? Lu ya? Hah? Cepat keluar lagi. Berisik mulu, gua kandangin lu ya. Olivia di sini udah tahu sama keadaan Sylvie yang balik dari latihan selama 3000 tahun. Cuma Olivia makin greget karena denger Sylvie bilang kalau Art ini reinkarnasi dari Raja Iblis. Art dipaksa tuh biar ngaku kalau dia ini Raja Iblis. Irina yang ngeliat ini marah-marah lah. Terus Sylvie malah ngerasa Irina tuh mirip sama Lydia dan pengen temenan sama cewek ini. Gak, lu bau? Bejir lah. Sedih ditolak temenan sama Irina, Sylvie makin kesel pengen nantangin Art buat adu mekanik. Oke gas, weh sangel sama tukang kompor Olivia. Dia nih masih curiga sama Art, jadi biar makin yakin dia pengen ngelihat kekuatannya lagi. Sekarang ke tempat Baiwan, mereka di sini mau adu pedang. Walaupun udah latihan 3 tahun, 3000 tahun, berapa tahun sih harusnya? Ya pokoknya segitu tahun, Sylvie tetap nggak bisa ngalahin Art. Terus Sylvie nggak terima nih, dia manggil pedang yang namanya Demis Argis. Wah panik nih Mamang Art, bukan takut kalah, tapi karena pedang ini tuh nggak boleh dipakai di sembarang tempat.
telat. Dan emang bener, Olivia langsung marahin Sylvie dan ngehentiin adu mekanik ini. Soalnya anak-anak lain pada lemes karena pedang ini tuh ngeluarin sihir racun. Cuma Sylvie nggak terima dimarahin gini. Orang Art yang bikin dia kepancing ngeluarin pedang. Nurut kalau dibilangin orang aring. Langsung kicep nih anak. Sylvie bener-bener ngerasa kalau dia lagi dimarahin sama Lydia mode galak. Nggak cuma itu, Irina yang ngelus kepala setelah marahin Sylvie juga bener-bener mirip sama Lydia. Siapa sih Lydia ini sebenarnya? Pindah ke kelas, Art lagi diskusi sama teman-teman buat milih drama yang bakal mereka tampilin di festival nanti. Pilihan mereka jatuh buat nampilin drama kisah Raja Iblis yang ngalahin Dewa Durjana. Waktu lagi diskusi, tahu-tahu ada ribut-ribut di luar kelas. Ternyata Sylvie ini ribut sama anak kelas lain yang isinya bangsawan. Soalnya anak bangsawan ini ngerendahin kelasnya Sylvie. Irina si mulut barbar jelas ngomel lah. Sekolah dibayar orang tua bacot lu. Cakep banget Mbak Irina. Abis diomelin, bocah bangsawan sok iye ini cabut. Aksi Irina ngebelain kelasnya juga dilihat sama temen-temen yang otomatis bikin kelas ini makin solid. Abis itu mereka balik kelas dan bagiin peran buat dramanya. Art jelas kepilih jadi Raja Iblis, terus Irina jadi Lydia. Nah, yang jadi Dewa Durjana belum ketemu nih. Gua kalahin lu nanti kalau jadi Dewa Durjana. Oke, terima kasih, lanjut. Dicuekin anjir. Nah, selain pertunjukan drama, kelas ini juga harus bikin stand buat jualan jajan. Cuma kalau jualannya biasa aja jelas nggak laku dong nanti. Terus Ginny punya ide buat bikin kafe erotis, dimana nantinya para tamu dilayani sama para gadis pakai kostum pembantu. Ginny juga udah nyiapin model bajunya nih. Ginny kenapa gini anjir? Iya masa kita pakai baju gini? Wah mantap, setuju gua. Tadinya para cewek nggak setuju nih pakai baju harem gini. Cuma setelah Ginny bilang, ntar kalian bisa godain Mas Art juga loh. Iya setuju. Giliran gini setuju lu pada. Sylvie tadinya juga nggak mau, tapi karena udah pada setuju, ya udah deh ikutan gua. Lu nggak usah. Maksud lu apa anjir? Gua tepos, hah? Terus kita diliatin sama mas-mas topeng yang ngeliat kegiatan Art dan kawan-kawan dari kejauhan. Dan kayaknya dia ini lagi ngerencanain sesuatu yang jahat. Singkat cerita kita dibawa ke acara festival di akademi ini. Waktu Art sama Irina lagi jalan-jalan cari jajanan, mereka ngeliat pohon beringin di tengah halaman. Art pernah denger kalau di pohon ini tuh ada sesuatu yang disegel sama Raja Pedang. Terus Olivia bilang omongan Art tuh bener, cuma dia nggak bisa ngasih tahu apa yang disegel di pohon ini. Ngomong-ngomong soal Raja Pedang, Olivia bilang kalau di festival ini ada acara utama yaitu turnamen Raja Pedang, dan dia bakal ikut buat adu mekanik. Cuma Art kaget, soalnya diem-diem Olivia juga daftarin Art buat ikut turnamen ini biar dia bisa ngerasain langsung bayuan sama Art. Pindah ke kelas, Art di sini mau ngecek stand yang ada di kelasnya. Anak monyet kau, gua tepos masih aja lu toel-toel, hah? Sudah biar gua aja. Jurus kebiri online. Tas. Setelah ngeberesin masalah di kelasnya, Art mau cabut buat ngawasin festival di akademi ini. Cuma anak-anak cewek nggak mau Art langsung pergi. Mereka pengen Art juga ikut nikmatin kafe erotis. Ditambah lagi Art digodain sama Ginny yang mantap sekali. Mau makan nasi, sushi, apa watashi? Woi, kalian ngapain woi? Nggak rela Art digodain sama cewek lain, Irina juga ikutan pakai kostum pelayan dan nggak ngebolehin anak lain ikut ngelayanin Art. Jelas nggak terima dong anak-anak yang lain. Udah, biar adil gua aja deh. Diem kau tepos. Main fisik, cok. Waktu anak-anak ribut, akademi ini ngumumin acara festival turnamen Raja Pedang bakal diadain besok. Dan pemenang festival ini tuh bisa dapat replika pedang Valt Galgulus, pedang yang dipakai sama Lydia. Besok harinya tiba waktunya buat turnamen pedang. Perkenalkan 3 peserta istimewa di turnamen ini. Ada Art dan Irina, anak sang pahlawan, dan juga, wah pasti gua nih, Olivia. Lah, gua nggak disebut. Sabar ya, kamu kan bukan MC. Ya bisa ditebak MC dan temen-temennya bisa menang telak nih. Selain itu, Ginny ternyata juga ikut turnamen pedang ini. Walaupun hampir kalah, tapi dia langsung mode garong setelah disemangatin sama Art. Terus anak kelasnya Art ada yang nyamperin. Katanya mereka kekurangan gadis seksoi di kafe erotis dan minta Irina sama Sylvie buat ngebantuin. Abis selesai turnamen, di luar tempat pertandingan Art disamperin sama Ginny. Kebetulan banget nih betina Art yang lain lagi ngurus kafe erotis. Jadinya Ginny bisa ngajak Art buat ikut festival Raja dan Ratu. Ya kayak lomba idol gitulah. Tapi BTW yang menang turnamen pedang siapa ini bejir? Terus di tempat festival Raja dan Ratu, sambil nunggu Ginny tampil, Art ngeliat ada El Rado di kerumunan penonton. Ngapain bang? Wih bang, ampun bang, kenapa jadi buntal gini cok El Rado? Jadi setelah kalah duel sama Art, El Rado tuh jadi kena mental terus mengurung diri. Dia ada di sini karena pengen lihat idolnya yaitu Lilith. Terus El Rado langsung kicep ngeliat peserta selanjutnya yaitu Ginny
yang naik ke atas panggung. Ngelihat posisi Jinny sekarang, El Rado makin minder. Jinny yang dulu dia bully sekarang berani naik ke atas panggung, sedangkan dia sekarang malah kayak ikan kembung. Kita juga diceritain kalau keluarga Jinny itu jadi pelayan keluarganya El Rado. Tugas Jinny tuh harusnya ngelindungin El Rado. Cuma dulu Jinny bocahnya lemah dan gak bisa diandelin. Kesel dong El Rado, masa bocah kayak Jinny jadi pelayannya. Belum lagi El Rado tertekan gara-gara harapan orang tuanya setinggi tower Telkomnet. Makanya El Rado ngelampiasin amarahnya dengan ngebully Jinny. Tapi sekarang El Rado justru ngerasa lega karena setelah ketemu Art, Jinny bisa lebih pede dan berkembang. Abis itu El Rado pergi dan ngerasa orang kayak dia tuh nggak pantas ada di sini. Akhirnya pemenang festival Raja dan Ratu diumumin dengan Art dan Jinny sebagai pemenangnya. Gara-gara ini Jinny juga ngerasa lebih pede sama pesona dirinya sendiri. Sekarang lanjut ke turnamen pedang. Loh, masih lanjut ternyata. Di sini giliran Art tarung sama Olivia. Cuma Art didiskualifikasi gara-gara nggak sengaja pakai sihir di turnamen pedang, dan Olivia dianggap mengundurkan diri gara-gara nggak bisa datang tepat waktu. Ya gimana mau datang kelempar segitu jauh, bejir. Sekarang ke pertunjukan drama yang dibawain sama kelasnya Art. Nah, waktu lagi pentas drama ini, Art jadi keinget waktu dulu perang lawan Avia. Gua bakal ikut maju. Diem lu, triplek. Emotional damage. Malam harinya sebelum perang besar, Sylvie ngedatengin Art. Farfatos. Sylvie tanya, emang dia sebeban itu apa sampai nggak dibolehin perang sama Lydia? Cuma Farfatos bilang, Lydia tuh nggak mau kehilangan Sylvie. Bahkan Lydia juga pengen Sylvie ini jadi penerusnya. Nah, biar Sylvie nggak ngerasa minder lagi, Farfatos ngasih izin. Sylvie bebas mau ngapain aja, ntar Farfatos yang tanggung jawab. Besok harinya, perang besar lawan Avia bakal dimulai. Dewa jahat ini tuh pakai pedang Demis Argis buat ngebantai Farfatos dan pasukannya. Cuma waktu mau maju, Avia tiba-tiba meleduk kena ledakan sihir. Dan kesempatan ini langsung dipakai Lydia buat ngehabisi Avia. Wuhuu, jebakan gua berhasil anjay. Kok bisa bocah kayak gini? Woi, itu temen lu anjir. Sylvie, lu yang masang jebakan? Iyalah, keren kan? Lu ingat di mana aja masang jebakannya? Kagak lah, orang asal naruh. Goblok. Jahat banget anjir. Walaupun Sylvie rada ngeselin, di sini Lydia nenangin Farfatos buat maafin Sylvie. Aslinya gara-gara Sylvie juga loh mereka bisa menang dan gak terlalu banyak makan korban jiwa. Selesai perang sama Avia, selesai juga pertunjukan drama yang ditampilin Art dan kawan-kawan. Art ngerasa kayaknya festival tahun ini lancar jaya. Surat ancaman yang dikasih tahu Pak Sugeng juga nggak kejadian tuh. Tapi waktu lagi dadah-dadah ke penonton, Sylvie ngeliat seseorang yang mirip sama Lydia. Disamperin lah sama ini anak. Cuma orang ini tuh bukan Lydia, yang datang malah mas-mas bertopeng. Sylvie terus dibawa sama mas-mas topeng ke semak-semak. Mas masih kecil mas. Sylvie ini dikasih penglihatan gitu sama mas-mas topeng kalau Lydia itu dibunuh sama Farfatos. Sylvie juga kayak dicuci otaknya dan disuruh balas dendam ke Farfatos alias Art. Lanjut ke turnamen pedang, lanjut terus. Sekalian selesain dulu ngapa dah. Di sini Art sama Jinny lagi nunggu kedatangan Sylvie. Sambil nunggu Jinny cerita kalau Sylvie tingkahnya tahu-tahu jadi aneh. Tapi Jinny ngerasanya kalau Sylvie mungkin lagi salting dan kesemsem sama Art. Tapi emang bener aneh coy, setelah ketemu Art, cewek ini mukanya suram. Bahkan di tempat tanding waktu lawan Irina, nggak pakai Fafifu, Irina langsung dibikin KO sama Sylvie. Akhirnya turnamen pedang dimenangin sama Sylvie dan dia dapat pedang Galgulus. Malam harinya Sylvie ngajak Art ketemuan sambil diintip sama Jinny dan Irina. Ya ampun, pasti dia mau menyatakan cinta. Woi, nggak bisa woi, terlalu rata bejir. Selain itu pohon yang katanya nyegel sesuatu ini mulai menyala dan energinya keserap sama pedang Galgulus. Ternyata pedang ini tuh bukan replika. Ini beneran pedang yang dipakai sama Lydia. Dan kayaknya jiwa Lydia juga ada yang disegel di pohon ini. Selain itu Sylvie juga manggil pedang Demis Argis. Langsung mobat mabit ini anak pengen ngebunuh Art. Dan tidak diduga Sylvie berhasil ngegebuk Art coy. Tapi bocah tepos kerasukan ini masih belum puas. Dia pengen ngobrak-ngabrik dunia ini. Untung aja dia ditahan sama Irina dan Jinny yang ikutan datang ke TKP. Cuma ya bisa apa sih dua cewek modal bumper jumbo ini. Tapi Art gak mati coy. Dia masih bangkit dengan mode gantengnya gue. Gelut lagi deh mereka berdua. Cuma waktu lagi gelut, berhenti apa gua colok pakai sapu lu, ha? Ternyata Lydia ngomong lewat pedang Galgulus coy. Selain itu Sylvie juga langsung lepas dari kendali mas-mas topeng. Ngeliat rencananya gagal, mas-mas topeng akhirnya muncul sendiri. Dia ini pengen ngebangkitin tuanya, terus pakai Sylvie buat ngalahin Art. Soalnya percuma kalau tuanya dibangkitin tapi Art masih hidup. Modar lagi ntar tuanya. Akhirnya mas-mas topeng ini ngambil pedang Galgulus dan Demis buat ngelawan Art. Ya buntung ezek deh. Terus mas-mas topeng ini pengen pakai kekuatan dari pedang Demis. Tapi tahu-tahu dia kesetrum sendiri. Soalnya kata Art, pedang ini tuh cuma bisa dipakai sama orang tertentu aja. Gua tutorin ya dek.
Akhirnya meletup deh mamang ini dan nyisain topengnya doang. Selesai ngalahin mas-mas topeng, jiwa Lydia di pedang Art keluar dan nyamperin Sylvie. Lydia bilang kalau Art itu nggak salah. Dia nyuruh Sylvie hidup dan berjuang di dunia ini sampai nanti mereka ketemu lagi. Singkat cerita, sekarang Art, Irina, dan Ginny mau study tour ke Ancol. Cuma di perjalanan, waktu di sekitar mereka berhenti. Terus mereka jatuh ke bawah dan, "Mas, boleh gantian nggak?" Tiba-tiba datang seorang bocil yang ngaku sebagai dewa. Bocah yang ngaku dewa ini bilang kalau ada seseorang yang mau ngerusak tatanan dan aturan dunia. Art disuruh buat ketemu Raja Iblis dan ketemu sama seseorang yang mau ngerusak tatanan dunia. Terus sekarang Art terdampar di zaman kuno di mana bulan masih ada 2. Dan tempat ini tuh daerah kekuasaannya Raja Iblis Farfatos. Biar mereka bisa balik ke dunianya lagi, mereka ini harus ngalahin orang yang dimaksud sama bocah dewa tadi. Nggak jauh dari sana, Art dan kawan-kawan ngedengar suara cewek minta tolong gegara dikejar sama kalajengking raksasa. Terus ditolongin lah cewek ini sama Art. Boom, selesai deh. Abis nolongin cewek ini, datang cewek kucing bilang makasih karena udah nyelamatin anak buahnya. Dan ternyata cewek kucing ini adalah Olivia waktu masih muda. Ngeliat kekuatan Art yang bisa ngalahin kalajengking jumbo sekali serang, Olivia tertarik sama kekuatannya dan ngajak Art ke kotanya. Besok harinya Art diajak ngobrol sama Olivia. Dan tanpa basa-basi, Olivia minta Art buat bergabung ke medan perang. Soalnya saat ini tuh lagi banyak perang antara manusia ngelawan monster dan para iblis. Satu-satunya cara biar manusia menang ya pakai ilmu sihir yang dikembangin Raja Farfatos. Karena Olivia ngeliat sendiri gimana kekuatan Art, jadinya dia minta anak ini buat ikut ke medan perang. Art mau-mau aja, tapi dengan syarat Irina dan Ginny dibolehin gabung. Terus dia juga minta biar mereka ada di bawah komandonya Verda. Jadi Verda ini salah satu dari 4 Raja Langit. Dia tuh kayak profesor sihir gitu coy. Kalau perang, Verda dan pasukannya ini ada di garis belakang buat supply dan medis. Setelah Art dan kawan-kawan diantar ke tempat Verda, ngahaha, mantap. Weh, ada siapa nih? Bocil rusuh jir. Panggilin Mbak Verda aja sana. Lah ya gua ini Verda. Ntar gua benerin dulu ya. Tada. Hah? Nggak jelas becir. Abis itu Art ngejelasin maksud dan tujuannya dipindah di bawah komandonya Verda. Art juga ngasih tahu rahasia kalau mereka ini sebenarnya dari masa depan. Hah, serius dari masa depan? Ada UFO nggak? Perguruan silat masih geber-geber nggak? Sonhorek masih ada nggak? Nggak mbak, nggak. Manusia sekarang mah sehat-sehat. Nggak ada yang PT Pos. Wow, di sini lu ya. Sini lu. Mbak, ini orangnya nih. Nah, ini kita akhirnya bakal diliatin sama Lydia, teman baiknya Raja Iblis yang anggun, menawan. Gua bilang suruh nambah pasukan ngeyel bat lu, hah? Anggun dari mananya anjay? Tapi kebetulan banget di sini ada Art dan kawan-kawan. Jadi keinginan Lydia buat nambah pasukan di barisan belakang bisa terpenuhi. Apalagi setelah Lydia ngeliat Ginny. Hai adek, tante ajak ke Oyo mau? Nanti tante kasih usul-usul deh. Gimana adek manis? Ah tante jangan, mending sama Etnime aja. Oh ya gas, ada Etnime kok milih Ginny. Perasaan dicerita nggak gitu becir. Tapi boleh sih. Kesel momen godain dede gemes diganggu sama Art, Lydia ngamuk-ngamuk terus nantang Art buat bayuan. Akhirnya gebuk-gebukan dah tuh mereka berdua sampai sama-sama tepar dan bonyok. Tapi dari sini mereka justru jadi akrab. Lydia juga ngakuin kekuatan Art dan minta buat ngebantu barisan belakang. Nah kebetulan kan Lydia ini deket sama Raja. Art bilang kalau dia tuh pengen ketemu sama Raja. Tapi Lydia nggak bisa nurutin. Bukannya dia nggak mau, tapi Raja pasti nolak kalau Lydia jadi perantara. Soalnya Raja ini cuma mau ketemu sama orang yang dia percaya. Jadi Art harus punya pencapaian besar biar bisa ketemu sama Raja. Sekarang Art ada di rumah Lydia dan ketemu sama Latima, pelayan setianya Lydia. Art dan kawan-kawan sementara boleh tinggal di sini sampai perang besar selesai. Di sisi lain, kita bakal ngelihat Ginny yang lagi mandi dan Dede Ginny. Ayo usluk-usluk. Oke, skip aja. Kita langsung ke perang besar yang dimaksud. Misi mereka tuh ngerebut wilayah yang dikuasai sama iblis. Art juga inget nih sama momen ini waktu jadi Raja Iblis. Dan kayaknya dulu nggak ada masalah sama perang ini. Soalnya pasukan Lydia dan Verda bisa ngerebut wilayah musuh dengan mudah. Berangkat deh Lydia sama pasukannya buat nyerang ke wilayah musuh. Alah, bolong doang ini, sana perang lagi. Cuma kayaknya cerita versi Art nggak sama di dimensi ini. Soalnya jenderal perang musuh nyerang barisan belakang ke tempat Art dan kawan-kawan buat motong suplai dan medis. Lydia di baris depan yang berhasil nembus pertahanan bingung, kok jenderal musuh nggak keluar-keluar. Terus anak buahnya datang ngasih tahu kalau barisan belakang diserang sama jenderal musuh. Lydia panik dong
gosong, terus dia putar balik ke barisan belakang. Udah gosong nih. Ngeliat Art yang dengan mudah ngalahin jenderal musuh, Lydia bilang bentar lagi pasti Art bakal dipanggil sama Raja Varvatos. Dan bener aja coy, besoknya dia diundang ke istana Raja Varvatos. Baru aja mau masuk ke singgasana, Art dan kawan-kawan disambut sama semburan api gas LPG dari Alvarto, salah satu dari 4 Raja Langit. Sopan dikit ngapa? Gondrong doang kagak nyopet lu. BTW ini Alvarto stylenya kayak mas-mas topeng misterius gak sih coy? Apa bukan? Gak tau lah. Terus waktu Lydia sama Alvarto ribut, akhirnya dateng nih kepala sukunya. Gantengnya gue nggak kuat. Abis itu Art dan kawan-kawan diajak masuk ke singgasana Raja Varvatos. Mau minum tuan? Mau nyemil kabel tuan? Mau saya keplak tuan? Di sini Irina sama Ginny tuh terpesona sama ketampanan Raja Iblis yang 11-11 sama Edmime ini. Cuma Raja Varvatos kagak paham kenapa dua cewek ini manggil dia dengan sebutan Raja Iblis. Untung aja Art motong obrolan, bilang kalau ini tuh sebutan yang dia dengar dari orang luar. Terus di sini Art ngerasa aneh. Padahal kalau sesuai sama kisahnya, harusnya di sini Varvatos tuh udah punya gelar Raja Iblis. Nah, Raja Varvatos bilang di dunia ini tuh ada orang lain yang punya julukan Raja Iblis. Loh, kayak mana ini, Cok? Bikin bingung anjay. Setelah ketemu sama Raja Varvatos, Art cerita sama Verda di ruangannya. Nah, dari penjelasan Art, Verda paham dikit-dikit. Raja Iblis yang dimaksud Art sama Raja Iblis di dunia ini tuh beda. Mungkin sejarah Art dan sejarah di dunia ini tuh ada di dimensi yang berbeda. Selain itu, Verda juga bilang mungkin ada orang yang mau mengubah sejarah. Akhirnya Art sadar, mungkin maksud dari bocah dewa yang pernah mereka temuin tuh buat ngalahin Raja Iblis yang ada di dunia ini. Terus Irina punya ide, ya udah mending kerja sama bareng Varvatos aja buat ngalahin si Raja Iblis. Tapi Verda bilang nggak bisa. Raja Iblis nih udah muncul 3 tahun yang lalu, terus nguasain perbatasan antara iblis dan manusia. Nggak tahu tujuannya apa, diajak ngobrol santai juga nggak mau, dikalahin Varvatos juga nggak bisa. Terus Ginny punya ide lain, gimana kalau mereka cerita yang sebenarnya aja, kalau mereka ini dari masa depan dan ngejelasin seberapa bahaya Raja Iblis ini. Cuma mereka tuh belum terlalu dipercaya, jadi mereka harus dapat prestasi lebih besar biar Art ayo perang, gas. Lah langsung gas becok. Art diajak sama Lydia buat perang lawan musuh yang lumayan kuat. Setelah dengar nama musuhnya, Art langsung kaget nih. Karena lawannya ini Mephilas si Raja Kutukan. Art kaget bukan karena Mephilas ini iblis tingkat atas. Tapi Art keinget kalau dulu Mephilas ini yang bikin dia terpaksa ngebunuh Lydia. Sekarang tiba waktunya tawuran, Art sebisa mungkin gak ngebiarin hal yang sama keulang lagi. Cuma tahu-tahu markas Mephilas kebakar. Iblis dan pasukan Lydia yang ada di sana kebakar semua. Art dan Lydia lebih kaget lagi karena tiba-tiba mereka ngeliat kepala Mephilas ngelinding di depan mereka. Gak lama kemudian muncul nih biang keroknya. Dia ternyata Raja Iblis yang dicari sama Art. Selain itu, si Raja Iblis juga bilang kalau dia bakal nguasain semua tanah di dunia ini. Terus dia nitip pesan ke pemimpin Lydia yaitu Varvatos. Kalau Raja Varvatos nggak terima, Sherlock tak parani. Abis itu si Raja Iblis cabut dari tempat ini. Sekarang ke istana Varvatos, mereka lagi rapat setelah Raja Iblis secara nggak langsung nantang Varvatos buat perang. Di sini Art, Irina sama Ginny juga ikutan. Cuma yang jadi masalah, Raja Iblis di sini tuh dikenal abadi coy. Nggak kayak Mujan yang kena matahari doang kejang-kejang. Akhirnya Varvatos mutusin daripada Sherlock ke Raja Iblis, mending mereka aja yang nyamperin dan bakal ngancurin kastil Raja Iblis dalam 1 hari. Sekarang Art ada di kamar dijelasin sama Latima kalau Varvatos and the gang lagi mempersiapkan segala hal buat perang yang bakal dimulai dalam 3 hari lagi. Abis itu Art nih mikir, kok cerita di dunia ini agak lain ya. Orang yang harusnya meningsoy malah selamat semua. Dan tiba-tiba muncul Raja Iblis di kamar Art. Art dibikin kaget karena Raja Iblis ini tahu kalau Art datang dari masa depan. Selain itu dia juga tahu kalau Art ini sebelumnya adalah Raja Iblis. Kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kemana korek api kepala desa. Apa sih nggak jelas anjir? Daripada bingung langsung buka aja dah topengnya. Badalah. Ternyata Raja Iblis dan Art ini sama-sama reinkarnasi dari Varvatos. Cuma tampilan Raja Iblis lebih garang dan juga suara yang lebih Kita sebut aja Raja Iblis ini Jamal. Walaupun beda kepribadian, cuma nasib mereka itu sama, yaitu kehilangan Lydia karena kebodohan mereka. Beda sama Art yang hidup damai bareng sama 2 betina torbutnya, Jamal di dunia lain justru kehilangan semuanya. Terus hampir sama nih kayak Art, Jamal dipanggil dewa dan dikasih tugas buat ngancurin dunia. Jamal ngerasa ini kesempatan dia buat nebus dosanya ke Lydia, jadi musuh dunia dan akhirnya bakal mati di tangan Lydia. Jamal di sini ngajak
Art buat kerja sama jadi musuh dunia dan mati di tangan Lydia. Cuma Art kayak masih bimbang gitu. Akhirnya Jamal bakal nunggu jawaban Art 3 hari lagi waktu perang besar dimulai. Setelah ketemu Raja Iblis, Art diantar sama Latima buat makan-makan sama Lydia dan kawan-kawan. Terus Lydia ngajak Art buat jalan-jalan ke kota. "Hai manis, usul-usul sama tante yuk." "Kenapa begini anjir?" Dikata-katain lah Lydia sama Art. Karena Lydia nggak terima ya gebuk-gebukan lagi mereka sampai tepar. Gimana? Emosi lu udah keluar? Ternyata Lydia paham kalau Art ini lagi galau. Terus Art tanya, kalau Lydia dikasih pilihan antara ngebaliin nyawa orang atau ngorbanin semuanya, Lydia milih yang mana? Tanpa ngejawab, Art diajak Lydia ke suatu tempat. Terus arwah gentayangan pada muncul dan ngata-ngatain Lydia. Tadinya ini tuh desa yang dihuni iblis. Nah, karena manusia sama iblis musuhan, otomatis desa ini mau diambil alih dong. Akhirnya pasukan Farfatos termasuk Lydia ngebantai semua prajurit sekaligus penduduk iblis yang ada di desa ini, biar nggak ngebahayain temen dan juga manusia lainnya. Ya memang mereka semua iblis, cuma Lydia nganggep pembantaian yang dia lakuin tuh tetap jahat. Nah, Lydia tuh punya tujuan nyiptain dunia dimana semua manusia hidup damai termasuk para iblis. Buat nebus semua dosanya, Lydia bilang asal tujuannya tercapai, Lydia rela mati mengenaskan bahkan dianggap sebagai musuh. Abis deep talk, Lydia sama Art pulang ke rumah. Terus Lydia ngasih hiasan rambut buat Irina dan Ginny. Singkat cerita, 3 hari kemudian perang besar udah dimulai. Anjay, jadi Transformer cok. 4 Raja Langit dan pasukannya tarung ngelawan prajurit Raja Iblis. Sedangkan Farfatos ada di belakang layar ngawasin pertarungan sambil nunggu kemunculan Raja Iblis. Tapi kayaknya bakal lama karena Raja Iblis sekarang lagi ketemuan sama Art. Jamal tanya gimana keputusan Art, mau kerja kelompok nggak? Dan sayangnya Jamal harus kecewa karena Art nggak mau ikut nyelamatin Lydia. Soalnya Art tahu Lydia nggak mau diselamatin demi nebus dosanya. Karena jawaban Art nggak sejalan sama Jamal, akhirnya tarung deh mereka berdua. Pindah ke Irina sama Ginny yang ada di rumah Lydia karena nggak dibolehin ikut perang. Terus mereka disamperin sama Latima. Pelayannya Lydia ini bilang kalau Irina sama Ginny diminta buat ngelakuin misi khusus. Latima ngejelasin kalau misi ini tuh rahasia, dimana mereka bakal bikin Raja Iblis nggak bisa abadi lagi. Raja Iblis tuh bisa abadi karena misahin roh dan badannya. Nah, tugas Irina sama Ginny ini ngancurin roh yang disimpan di kastil Raja Iblis. Anjing, nggak dibolehin perang sekalinya misi langsung ke base musuh cok. Katanya perang itu juga pengalihan isu doang, biar kastil Raja Iblis nggak ada yang jagain. Tapi sayang mereka malah ketahuan sama prajurit Raja Iblis. Lah, katanya nggak ada yang jaga. Terus Latima ngorbanin diri buat nahan musuh biar Irina dan Ginny bisa masuk ke kastil Raja Iblis. Setelah mereka berdua masuk, ternyata mereka ini ditipu dan dijebak sama Latima. Lah, anjrit. Ternyata ini tuh umpan doang coy, biar Art mau dipaksa gabung sama Jamal. Mamang Jamal nih masih nggak terima kalau Lydia bakal mati secara tragis. Dia tetap pengen nyelamatin nyawa Lydia. Tapi teknik Sandra ini nggak bakal berjalan lancar coy. Latima bilang dia ngelakuin ini semua demi nyelamatin majikannya yaitu Lydia. Cuma Latima nggak tahu, walaupun diikat gini, Irina sama Ginny bisa lepas pakai sihir yang pernah diajarin sama Art. Latima mau ngeluarin pasukan iblis juga percuma, langsung diratain mereka sama Lydia yang tahu-tahu datang ke tempat ini. Ternyata Lydia bisa tahu lokasinya gegara hiasan rambut yang pernah dia kasih ke Irina dan Ginny. Ini tuh semacam GPS gitu coy. Walaupun udah diceramahin Lydia, Latima tetap ngeyel ngeluarin pasukan iblis. Soalnya dia ngelakuin ini semua juga demi Lydia. Akhirnya digebuk sampai pingsan deh Latima. Sambil sangsing-sangsing, Lydia bilang walaupun dia seneng ada orang yang nyelamatin nyawanya, tapi kalau udah takdir ya mau gimana lagi. Dia nggak mau orang maksa nyelamatin nyawanya. Walaupun nantinya mati ngenes, Lydia tetap bakal mati dengan tenang asal dia mati di medan tempur dengan tujuan bikin dunia yang damai. Setelah pasukan iblis punya Latima dibantai, Lydia langsung ngancurin batu yang nyimpen roh punya Jamal. Ngelihat rencananya gagal total, makin emosi lah Mamang Jamal. Tapi walau begitu, Mamang Jamal tetap ngeyel. Gimana pun caranya, Lydia harus selamat. Akhirnya tarung deh 2 jamet kembar yang beda dunia ini. Ya, sudah.
Di tengah pertarungan, mereka berdua sempat ingat hari dimana mereka ngebunuh Lydia. Jadi, Farfatos tuh dulu sempat gencatan senjata sama para iblis dan ngebolehin iblis punya wilayah sendiri. Cuma Lydia nggak setuju, soalnya bakal bahaya kalau ada yang berkhianat. Ributlah mereka sampai ngeluarin kata yang bikin sakit hati. Terus Lydia akhirnya gerak sendiri maju ke markas musuh. Aslinya, Farfatos tuh cuma nggak mau Lydia terus-terusan tarung di medan tempur. Makanya dia bikin gencatan senjata biar nggak ada konflik. Cuma Farfatos gak berani ngungkapin perasaan yang sebenarnya. Dan akhirnya Lydia kena kutukan Mephilas, jadi musuh dan mati di tangan Farfatos. Oh alah, dari tadi ini anime bucin aslinya bangke. Terus waktu Jamal hampir mojokin Art pakai pedangnya, roh Lydia di pedang Jamal seolah-olah nahan pedangnya biar gak ngebunuh Art. Art juga paham kalau tugas dia memang harus ngebunuh Jamal. Akhirnya Jamal berhasil disekaratin nih. Walaupun Art rada gak tega karena Jamal bilang dia gak mau gagal lagi, cuma sejarah nggak bisa diubah dan Lydia udah mutusin bakal mati sesuai takdirnya. Akhirnya Jamal dicocol deh sama Art. Nah, karena Jamal udah dibunuh, misi Art udah selesai dan bakal balik ke dunianya. Irina sama Ginny juga nih. Walaupun nggak ada yang ngasih tahu, Lydia paham kalau dua anak ini mau balik ke dunianya. Dia juga sempat tanya masa depan itu kayak gimana. Irina sama Ginny ngejawab dunia mereka sekarang damai sama kayak impian Lydia. Dan sebelum pergi, Lydia nitip kata-kata hari ini buat Art. Sekarang Art ketemu sama bocah dewa. Walaupun gak jelas apa tujuannya, tapi yang pasti dewa ini ada di pihaknya Art. Mereka berdua juga berharap semoga mereka nggak ketemu lagi. Abis itu Art dan dua betinanya bangun ke dunianya lagi buat lanjut study tour. Mereka seneng bisa balik lagi. Cuma Art rada kaget karena hiasan rambut dari Lydia masih ada di kepala Irina dan Ginny. Terus Irina ngasih kata-kata hari ini titipan dari Lydia. Kata Lydia, nggak peduli apapun yang terjadi, mereka ini tetap sahabat. Oh no, cuma dianggap sahabat. Abis dikasih kata-kata, Art sempat ngeliat jiwa dari Lydia dan cerita pun buah kekok. Gimana coy cerita hari ini? Menurut gua cerita ini sih tae ya. Pertama, ceritanya kagak jelas. Kedua, alurnya beda banget sama versi manganya. Kalau di manga Art itu kayak lebih tegas gitu coy. Kalau di anime kayak mamang-mamang Starboy anjing. Dari segi alur kalau beda dikit sama manga oke lah. Tapi ini hampir 70% beda coy. Kalau bedanya bikin makin seru dan alurnya rapi sih nggak apa-apa ya. Ini udah mujan, makin mujan lagi cok. Coba tulis di komentar coy, menurut kalian gimana? Jadi segitu dulu deh cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.